Halo teman-teman, kembali lagi ya ke channel YouTube saya. Nah, di sini kebetulan uh, baru sempet buat upload video lagi. Nah, kemarin udah banyak juga yang nonton video YouTube aku ya, yang review toko fotokopi itu. Ini makasih sebelumnya buat yang udah ngasih komentar. Udah ada yang aku jawab juga pertanyaannya di kolom komentar, tapi kalau yang belum atau keskip nanti coba aku cek lagi di kolom komentarnya. Nanti aku pasti balas pertanyaannya ya, ditunggu aja. Maaf kalau ada yang belum kejawab ya pertanyaannya. Nah, di sini aku mau upload video lagi. Kebetulan ini udah agak sepi, jadi kita mau bikin video mengenai mesin fotokopi ya, yang aku beli, yaitu Canon Image Class MF643CDW ya. Untuk Canon Image Class 643CDW ini aku beli unitnya baru, full set. Sebenarnya mau aku buka sih dusnya, kelengkapannya apa aja, tapi males ngebenerinnya lagi. Jadi secara umum isi di dalam dusnya itu ada unit mesin fotokopi Canon Image Class MF643CDW nya, terus ada CD driver, terus sama ada kabel yang buat ngehubungin mesin ke komputer ya. Untuk kabelnya itu kabel USB. Nah, bentuknya kayak gitu tuh yang ada di kotak. Nah, untuk fitur-fiturnya sih ini ya biasa aja sih ya. Kalau dibilang bagus ya bagus, kalau dibilang biasa aja ya masih ada yang lebih canggih pada kenyataannya ya. Namanya juga mesin budget gitu kan ya, kita kan nggak mungkin minta yang harganya murah tapi fiturnya lengkap. Nah, untuk nilai jual di dus-dusnya ini ada apa aja, kita lihat. Ada application Riblary, Mopria, wireless printing, auto dua side print ya, jadi bisa print bolak-balik, quick first print, dan bisa menggunakan Apple AirPrint. Tapi karena aku nggak punya produk Apple, jadi kita skip aja. Ini untuk kabel yang konekinnya ya. Nah, untuk fitur-fitur lengkapnya itu ada di kotak gambarannya. Untuk fiturnya itu bisa cetak 21 halaman per menit, 21 ppm ya, page per minute, baik itu warna ataupun hitam putih. Terus auto duplex print, ini bisa print bolak-balik dengan catatan kertasnya itu minimal ukuran A4 ya. Jadi kalau A4 ke bawah dia nggak bisa, ADF nya auto duplex printnya itu nggak bekerja. Jadi kalau A5 ya harus manual. Jadi intinya kalau yang aku baca di spek pabriknya itu minimal untuk bisa print bolak-balik langsung itu di kertas A4. Tadinya aku sempat mikir juga apa salah settingan apa gimana, karena yang A5 itu nggak mau bolak-balik, otomatis harus manual. Tapi kalau yang A4 bisa. Pas aku coba cek lagi di website Canonnya, emang ini nggak bisa A5 bolak-balik, jadi A4 ke atas bolak-balik bisanya. Nah, terus drivernya bisa pakai driver PCL. Terus ada fitur secure print, ini nggak aku pakai.
Ethernet nggak aku pakai juga. Bisa wireless printing tapi belum sempat aku konekin karena di toko kita belum ada wifi ya, jadi cuma tethering aja. Terus untuk tombolnya nggak ada, diganti sama panel layar sentuh warna 5 inci di ADF-nya itu bisa nampung 50 kertas ya, 50 lembar kertas. Ini ada syarat ketentuannya, nggak boleh terlalu tebal ya, mungkin sekitar 70 GSM atau 75 GSM. Dia muat 50 lembar sekali copy atau sekali scan dari ADF-nya. Terus fiturnya copy ada, terus ada paper save copy. Paper save copy ini ya itu tadi bisa ngeprint bolak-balik, jadi istilahnya paper save copy. Bisa bolak-balik, terus bisa dibikin sekaligus banyak gitu. Terus ada juga fitur network scan, terus ada scan langsung ke USB, dan ada fitur send. Untuk tipe yang ini nggak ada faxnya, jadi sendnya itu send ke email ya mungkin maksudnya, tapi aku belum pernah aku coba pakai sih. Nah untuk kira-kira kayak gini, aku beli barangnya di tanggal 27 Desember 2023 ya. Ini barangnya garansi resmi dari sama Fitronya. Sorry itu ada cukuran jenggot, ada apalah. Nah untuk dua barang yang atas, mesin printer tinta cair yang Canon Pixma G570 sama yang Canon Pixma G1010 kemarin udah kita review ya videonya. Kalau ada yang mau nonton lagi, coba cari di video aku yang sebelumnya, karena nggak aku sertain link ya karena agak agak malas nyetingnya, soalnya channel YouTube-nya baru dikelola sendiri sih, belum gede juga. Ntar mungkin kalau udah gede dirapihin lah ya, kira-kira gitu gambaran dari kardusnya. Dan gak aku buka karena males ngeluarinnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke mesinnya. Nah di sini untuk mesinnya kira-kira compact, ukurannya segini, sejari lah ya. Nah segini, dua kali jengkal tangan orang dewasa, compact, mesinnya kecil. Nah di sini kalau dalam kondisi mati dan dalam kondisi layout seperti keluar dari dusnya kira-kira kayak gini. Nah untuk fitur-fiturnya apa aja? Fitur-fiturnya di sini kita ada ADF-nya. ADF-nya ada beberapa hal yang enggak boleh dimasukin, sebenarnya dihindari. Ini nggak boleh ada kertas yang perforator kayak kertas loose leaf, terus nggak boleh kelipat kayak gini. Biasanya jangan kelipat, jangan ngegulung, jangan ada strapless, jangan ada klip, nggak boleh basah juga. Nah untuk ukurannya ini ada STMT, nggak tahu ya ukurannya apa. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen aja, karena jarang dipakai untuk ukuran lokal kita. Maksudnya kurang familiar sih. Terus ada ukuran A5, B5, 16K, ini kurang familiar juga. Yang familiar itu antara A5, B5, A4, letter sama legal ya. Kalau folio nanti settingannya ada di fullscape. Nah ini udah aku jelasin untuk fitur ADF-nya. Kita lipat lagi. Untuk bagian sampingnya cuma ada lubang pembuangan udara panas, terus ada kabel, terus buat buka paper jamnya itu di situ. Nggak aku liatin ya, susah karena udah gitulah pokoknya. Nah terus di sini nggak ada apa-apa. Terus di sini ada lubang speaker buat ngebunyiin notifikasinya, misalkan titit gitu. Terus
terus ada kabel-kabel dicolokin di situ. Nah di sini ada bisa ngeprint langsung dari USB, tinggal dicolok aja ke sini, atau bisa scan langsung dikirim ke USB bisa. Nah untuk tampilan depannya kayak gini kira-kira. Ini multi purpose tray-nya bisa digeser kiri kanan. Untuk tray utama gini tampilannya, nggak banyak sih karena ya maklum mesin terjangkau ya. Kira-kira gitu. Untuk settingannya ya kira-kira sama sih kayak gini tuh layoutnya ya. Mungkin kalau yang udah pro sih udah paham ya. Nah gitu aja, kita coba tutup lagi. Nah ini untuk mesinnya mati, udah kecolok ke listrik dan gak ada stabilizernya di sini. Nanti coba kita hidupin ya. Nah untuk tampilan layout platennya kayak gini. Jadi platennya itu bisa sampai ukuran letter ya, maksimal ukuran A4 deh maksimal, ukuran A4. Jadi nggak bisa folio. Kalau folio bisa, tapi nanti masukinnya dari sini. Agak PR sih emang kalau folio bolak-balik. Sebenarnya ada yang bisa folio bolak-balik, cuma mesinnya lebih mahal sedikit. Beda apa ya, beda seri aja. Yang warna ya, kalau yang hitam putih itu yang paling kecil sih IR1643i kalau nggak salah. Itu platen sama ininya apa ADF-nya itu udah bisa maksimal legal ya kalau nggak salah. Agak gede kalau yang satunya lagi tuh, yang seri Image Runner ya, bukan yang Image Class. Kalau yang ini masih Image Class. Jadi Image Class itu lebih ke pengguna rumahan, bukan ke pengguna bisnis. Jadi ada Image Class, Image Runner, sama Image Runner Advance. Kalau yang kita sekarang itu Image Class-nya, jadi seri rumahan. Nah ini ada buat apa tempat perpanjangan tray buat ngambil kertas hasil kopinya ya. Nah untuk tampilan dalamnya gimana? Nah tampilan dalamnya kira-kira kayak gini. Kalau kita mau ngebuka toner tintanya, tinggal ditarik yang biru ini. Nah di situ ada toner Canon YMC sama black ya. Untuk YMC nya ini masih cartridge toner ori, jadi belum diapa-apain. Cuma yang hitamnya ini itu udah pakai toner yang compatible. Jadi kalau dibuka ya kira-kira gini tuh. Masangnya sih gampang, tinggal dimasukin aja. Di sini juga pakai chip ya. Pakai chip. Nah untuk harga toner orinya kalau buat produksi sih emang gak ketutup, jadi kita pakai toner compatible. Dan yang warna ini tonernya udah habis, jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Yang aku masih pakai itu toner compatible yang warna hitam. Harga satu set atau satu gelondongan gini itu yang compatible 110 ribuan, beli di marketplace. Sebenarnya mau beli toner bubuk refillnya, tapi belum sempat, ntar aja lah. Supaya gampang, ini sih udah ada bolongannya juga, jadi nanti tinggal dimasukin tonernya. Kalau yang lainnya belum ada bolongannya ya, namanya juga yang ori. Nah udah kayak gitu aja cara bukanya. Ini kita tutup lagi ya. Nah untuk nyalain mesinnya ini kita tinggal pencet tombol power. Nah ini udah mulai nyala di sini. Untuk suaranya memang kayak gitu ya, jadi nah kayak gitu. Sebenarnya ini awalnya waktu dibeli itu cepat, cuma karena settingannya udah aku sesuaiin, jadi agak lama sedikit. Tapi nanti kalau mau dikembaliin lagi ke setelan pabriknya sih
gampang tinggal di reset aja. Karena kan kalau di setelan pabriknya itu ada beberapa settingan yang istilahnya kurang user friendly lah. Jadi aku sesuaiin sama enaknya kita sebagai pengguna gimana. Nah, di sini muncul tampilan error kayak gini karena yang aku bilang tadi, yang toner warnanya CMY itu udah kosong, udah nggak ada lagi. Yang masih ada isinya itu yang warna hitam. Jadi end of cartridge lifetime. Ini masih bisa ngeprint, tinggal kita continue aja. Nah, nyalain ini sleep. Ini kita nyalain lagi. Nah, continue printing, quality not guaranteed. Check the size paper setting for the drawer are correct before performing job. Oke. Nah, untuk tampilan control panelnya kayak gini, ada fitur copy, scan, ID card copy, paspor copy, media print, secure pin, paper setting, dan sebagainya ya. Nah, ini udah aku setting supaya tampilan awalnya itu memudahkan kita sebagai penggunanya ya. Nah, oke, di sini kita coba ini ya, coba masing-masing fiturnya. Ini udah ada beberapa bahan juga yang mau aku coba ya. Karena di sini kertas lagi mahal, jadi kita pakai kertas bekas aja ya, nggak apa-apa. Sebenarnya sih bagusnya pakai kertas kosong baru, cuma karena kertasnya mahal sekarang, jadi kita pakai kertas bekas aja. Oke, untuk hasil kopinya ini kita coba ya. Ini ukuran A4. Tunggu, aku cari bahan dulu. Kita copy apa ya? Nah, kita copy ini aja deh. Nih, gambar ini. Coba kita copy ya. Jangan gambar deh. Kebanyakan. Nah, ini aja nih. Bentar ya. Nah, udah kita coba copy ini ya. Nah, ini bisa kita copy dari atas sini atau kita copy dari sini. Nah, kita coba dari pelatannya dulu aja ya. Nah, kita masukin. Oke. Nah, kita copy ya. A4 100%, number kopinya, density-nya kita set ke 0 aja, nggak apa-apa. Di sini ada dua, BW start atau color start. Karena kita mau cetak hitam putih, maka kita pilih yang BW start. Udah jalan. Ini agak lama seperti yang aku bilang tadi, karena settingannya udah aku ada yang sesuaiin. Tapi kalau udah agak lama sih cepet. Nah, ini hasilnya. Tadi kan kertasnya ini ya, yang belakangnya itu udah kertas bekas, jadi hasil cetaknya itu ada yang di bawahnya. Nah, begini teman-teman hasil cetaknya ya. Ini pakai toner yang kompatibel loh. Untuk hasil cetaknya jernih, relatif rapi ya, bisa dikatakan rapi. Terus kita akan coba fungsi juga untuk cetak apa ya, cetak dari atas sih. Coba kita cetak dari atas. Nah, ini kan tadi kertas contohnya. Nah, itu kita masukin ke sini. Yang di atas ini nanti kertas yang kosong di atas ini nanti mesinnya itu nyetak di sininya ya. Kita masukin. Nah,
Ini hasil kopian yang tadi, terus kita buka, kita coba dari ADF. Kita sesuaiin ke ukuran A4. Di sini udah otomatis dia ngebaca apakah kertasnya ada di platen sini atau di ADF. Jadi kita copy aja, 100% A4 0% density-nya, number kopinya 1, BW start, jalan keluarnya dari sini, kita tutup. Ini kopi aslinya, dokumen aslinya, dan ini hasil cetak keluarannya ya. Kita bandingkan antara hasil kopi, ini hasil kopi yang ada ininya tadi tandanya, ini hasil kopi, ini untuk file aslinya ya. Jadi kira-kira nggak berbeda jauh antara hasil file asli sama hasil kopinya ya. Karena di sini mungkin ada sedikit perbedaan, tapi di sini nggak begitu kentara sih, karena kan ini ada garis-garis titik-titik gitu. Di sini juga agak buram ya, tapi kalau secara umum sih bisa dikatakan sama antara hasil kopi sama hasil file asli sama hasil kopinya ya. Nah, kira-kira gitu. Kita masukin lagi. Nah, terus kita mau coba kopi KTP. Nah, untuk KTP ini bisa menghasilkan 4 KTP untuk 1 kali jalan. Nah, itu aja deh, kartu ATM aja tuh, yang itu yang kuning. Bentar ya. Itu aja. Nah ini aja deh yang nggak ada itunya. Nah, contoh kita mau copy ID card yang bentukannya kayak gitu. Ini aku ambil kertas bekas lagi, nggak apa-apa ya, kertas bekas. Karena yang aku bilang tadi, kertas mahal sekarang, jadi pakai kertas bekas aja. Ini kita keluarin dulu. Nah, untuk print KTP ini, jadi sebenarnya udah aku set di mesinnya untuk program KTP ya. Sebenarnya kalau mau manual juga bisa, cuma karena kadang orang pagi-pagi itu perlu buat print KTP atau apa, jadi supaya cepat aku bikin programnya sendiri. Nah, jadi di sini kalau mau ngeprint KTP seukuran gini ya, aslinya dibikin banyak, bisa, cuma 4 kali di sini. Sebenarnya bisa dibikin banyak banget, karena standar di mesin ini bisa 4 kali. Jadi ya jadi agak boros kertas juga sih, karena memang maksimalnya cuma 4 kali. Nah, di sini kita copy. Nah, di sini kita pilih other setting. Nah, di sini kita pindah ke bawah, favorite setting. Ini KTP A4 duplex. Kita pilih apply. Udah, back. Kita tutup. Nah, tampilannya akan kayak gini. Jadi kita tekan tombolnya, karena 4 kali berarti 4 ya. 1 2 3 4.
4 kita buka. Ngebaliknya gimana? Ngebaliknya kayak gini. Ini depan, terus kita pepetin di situ, ditutup lagi, terus scan lagi. 1 2 3 4. Nah, kalau udah 4 udah, jangan keterusan. Jadi bolak-balik kan, satu balikan 4, terus dibalik lagi, satu balikan 4, jadi total kita 8 kali mencet. Nah, kalau udah, start printing. Tunggu, copy. Ukuran kertasnya A4, jadi kita tunggu hasilnya. Nah, ini balikan pertama, terus balikan kedua. Nah, sudah kita lihat di sini untuk hasil cetaknya rapi ya. Kalau pakai tinta yang asli ini bisa padat banget warnanya, tapi nggak apa-apa. Soalnya kemarin aku beli tinta yang kompatibel, kayaknya tintanya itu cacat produksi, jadi agak. Tapi kadang kalau tinta kompatibel suka ada yang bagus, suka ada yang hasil cetaknya kurang bagus. Nah, ini jadi rapi ya di sini, antara di sini dan di sini. Dan terus kalau udah kita potong pakai alat pemotong, dan hasilnya bisa simetris ya antara depan dan belakangnya ini. Nah, untuk teknisnya nggak aku sampein karena videonya juga ini udah 27 menit ya. Nah, oke, untuk fitur yang sering kita gunakan, fitur copy, terus fitur copy bolak-balik kayak tadi, dan yang terakhir saya akan tunjukin caranya scan ya. Untuk scan ada 2 cara, bisa langsung di scan di sini atau scan di komputernya langsung dari program. Tapi karena aku videonya udah kepanjangan, jadi kita coba dari sini aja ya langsung. Nah, oke, kita scan ini gambar ini, dan juga KTP itu sebagai perbandingannya ya. Nggak cukup. Nah, udah ini aja deh yang berwarna biar lebih ini ya. Nah, kita tutup. Nah, untuk nyekennya gimana? Untuk nyekennya gampang, tinggal kita tombol scan untuk komputer. Connect di komputer, bentar ya, kita buka dulu komputernya, coba. Nah, udah. Nah, di sini ada komputer scan, ada color scan, black dan white scan, custom 1, custom 2. Nah, kita coba untuk yang color scan karena biasanya nyeken itu berwarna, jadi kita klik tombol start. Nah, udah. Nah, kita pindah ke komputer, select paper size is, ini settingan di ininya belum aku ubah tadi. Oke, karena aku biasa nyeken dari komputer, tapi nggak apa-apa, buat contoh kita coba lihat aja ya hasilnya. Nah, ini kita tunggu scan. Oke, nanti akan buka foldernya sendiri. Nah, di sini hasil scan-nya bisa kita lihat ya, teman-teman. Untuk hasil scan-nya, oke, kita coba crop dulu aja supaya fokus. Tadi kertasnya agak miring ya. Oke. Nah, gini. Save. Nah, coba kita rotasi. Nah, coba bisa dilihat di sini teman-teman untuk hasil scan-nya. Tuh, lihat
jelas banget ya, tajam hasil scan-nya, dan untuk detail klipnya juga tuh kelihatan sekali. Jadi untuk kelebihan mesin ini, walaupun kecil, keunggulannya yaitu udah warna, hasil scan-nya tajam, hasil kopinya tajam. Tapi dari kelebihannya itu ada beberapa kekurangan. Yang pertama, bolak-baliknya nggak bisa dari atas ini, karena ini scannernya cuma single scan. Kalau dari ADF bisanya dari si platernya ini bisa bolak-balik. Nah, terus kalau folio bisa, cuma dari sini bisa dari ADF, terus kertasnya bisa dimasukin dari multipurpose tray atau dari tray utamanya. Nah, kekurangannya juga ini multipurpose tray-nya cuma bisa muat satu kertas aja, nggak bisa lebih dari satu. Kekurangannya itu. Terus kalau untuk ketebalan kertas, dia bisa 200 GSM, dia masih bisa ya. Terus kekurangan selanjutnya, karena ini mesinnya itu digunakan untuk tujuan penggunaan rumahan dari Canonnya secara spesifikasi demikian, jadi tonernya nggak bisa muat banyak. Jadi maksimal itu kalau toner orinya 1500 lembar untuk satu toner ya, satu toner satu warna. Ada juga seri yang high capacity itu 2300 lembar, dan itu kalau orinya harganya mahal. Jadi aku pakai yang compatible-nya karena belum ada niat lagi buat beli yang warna. Jadi udahlah biarin dikosongin dulu aja yang warnanya. Tapi kalau yang warna hasilnya bagus banget ini, nggak luntur kena air, terus tajam hasilnya, dan jernih lah pokoknya mah. Nah, kalau gambarannya sih secara umum kayak gitu ya. Kalau ada pertanyaan buat mesin fotokopi ini yang mungkin belum sempat aku sampein, bisa tinggalin aja di kolom komentar di bawahnya ya. Nah, karena videonya udah kepanjangan, jadi aku potong dulu videonya. Nanti mungkin kapan-kapan untuk pertanyaan yang terkait tampilan toko lengkapnya kayak gimana, nanti aku bikin di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton video ini malam ya teman-teman.